Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih hijri tarji'an baina rajulain iza atahu Jibril wa Mikail wa malakul akhar ila akhir riwayah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wan nabi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Yang kami muliakan para guru agama, para tetua masyarakat, bapak-bapak yang mulia juga ketua NU kita, Bapak alhamdulillah 2 kali datang jarang ketua NU sampai 2 kali datang ke sini lah. Paling sekali ada yang kada datang sekali. Tapi aku kan nggak begitu raw. Ketua NU hebat. Di malam aku dipinta untuk menggali pengetahuan untuk ustaz-ustaz itu di prakarya belum pernah terjadi lagi, supaya nonton mata-mata yang berkumpul dari usia dari agar mau ilmu batin, supaya itu tenang, supaya panjang umur, supaya kelihatan alhamdulillah. Ini malam, tiap malam, siangnya hanya jamaah majelis. Kan kalau ustaz-ustaz ini, kalau beliau bisa menyampaikan, kalau orang majelis kan bisa aja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hebat ketua NU. Tadi menemui aku sampai 75 umur hanya di sana aja. Tapi mudahan diwarisi oleh ketua NU kita. Tapi orang berduit, ketua NU kita ini kan ada berduit. Ini kan dikasih ini kan sebenarnya
Bis kayak Pak nambah duit nunggu kan supaya ngumpulkan ustad ya Allah. Enggak ada paham. Pernah kali enggak ada paham kan aku. Di Banjar ke bawah kemari. Kalau guru lain kan di ini di kantin orang Palangkaraya. Ya kan? Bapak hadirin yang berbahagia. Malah aku dipelajari di museumnya. Belajar Muhammad Ustaz juga. Dipadakannya apa-apa. Makian sudah jelas gitu. Muhammad dengar Nabi kok disia-siakan. Guru dong nyanyakan apa Tuhan lah. Garing. Nur tuh ngaran Tuhan di sambat macam-macam. Ada bodoh lah Ustaznya. Yang dihargai ngaran Tuhan, ngaran Nabi itu kan. Karena aku melajari Muhammad lebih sambat macam-macam. Malah masih yang datang jual dekat biar aja kok. Kenapa? Belajarlah, pandanglah itu. Apa kalimat ini? Maksudnya siapa ini? Bapak hadirin yang berbahagia. Tema kita pada hari ini likulli syai'in sababa. Kenapa? Nabi kita diisrakan dan dimi'rajkan. Pertama-tama, kalau kecintaan Nabi lawan Tuhan luar biasa. Kalau dibanding dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tapi Nabi merasa takut kalau kecintaan ini istilah orang berpacaran ya, bampik tangan sebelah. Kalau bampik tangan sebelah, latihannya aja hendak lebihnya kan heran ya. Ini lihatnya sekali lebih. Begini hendak latihannya kan heran kan. Kamu sinkron jadinya. Kalau kecintaan Nabi lawan Tuhan dibanding dengan kecintaan para nabi-nabi atau dunia mainnya. Tapi Nabi takut. Kalau kecintaan Nabi ini, ya kayak tadi. Bampik tangan sebelah. Pahamlah. Dari sini, diletakkan pada diri kita orang beriman. Sifat haud. Walaupun kita beribadah. Walaupun banyak baca salawat dan zikir. Harus kita merasa takut kalau semua yang kita lakukan kadang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedua lah, kecintaan oke, beramal oke, beribadah oke. Tapi apa diterima itu kada? Ditanamkanlah rasa takut kalau kada diterima. Yang ketiga penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Rajin aja berharap lawan Tuhan, jangan berharap lawan manusia. Berharap lawan Tuhan mudahan, dia cuma berharap lawan Tuhan mudahan hidup lancar, sukses, sehat. Karena Tuhan sangat senang bagi mereka yang berharap lawan Tuhan. Tuhan sangit kalau ada heran-heran Tuhan. Ini gawean aku nu kekesakan sesuai dengan hadis. Jadi banyak berharap, tapi berharap lawan Tuhan. Jangan cara ini amalan. Jangan amalan lagi dulu. Ini amalan peninggalan dari sesama yang sampai lawan mu'alim seperti kira. Baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jalal Jalal. Jangan kurang. Sehari semalaman 100 kali supaya limpah kasih sayang Tuhan lawan kita dari dunia sampai alam akhir. Yang kedua ya Hayyu ya Qayyum, mudah hidup yang di atas hidup, yang di bawah juga hidup. 14 kalah justru. Yang benar nih. Dan ini termasuk istimewa azam Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa membaca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali insya Allah mati dalam iman. Karena menurut Imam Ghazali ya Allah ya Hayyu ya Qayyum itu istimewa azam Tuhan. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani
Siapa membaca ya Jalal Ikram 100 kali, insya Allah mati dalam iman. Karena ya Jalal Ikram ada ismu azam Tuhan. Menurut Islam, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal Ikram ismu azam Tuhan. Ini merangkap nih 3 partai bersatu. Apakah ada menang? Ini amalan aku ya. Makanya panjang sampai 70 pinaan lagi lah. Ini salah menurut aku di Banjar. Nah, melantik ketua Banjar di sini anak buahku sebenarnya Arsadi, orang Barabai kan, Sekda Kasir, mewakili gubernur. Sehingga doan melantik lo, ada tahu banget maganya lah. Sehingga ini Arsadi mewakili gubernur di Nur Islam. Sebelumnya di kepala PO nih. Pelajaran, tapi orang itu paling orang 8, 7 kan mau banyak. Nah, pejabat lah. Itu amal, apa lomba amalkannya? Amalkan tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Jalal. Berapa kali? Banyaknya 300 kali. Sebenarnya 100 saja. Anda pengen tak anak ya Allah. Siapa akan kawak dia? Mintaikan kasih sayang Tuhan di dunia akhirat. Minta kebesaran kami yang limpah mendekan 3 kali jadi kepala PO sampai jadi sekda. Nah, tahu lah. Jadi waktu kepala PO, sekretarisnya itu melihat si Arsadi ini, LSM atau LSM. Itu biasanya gurunya datang tiap hari, ini kita PO ajar. Apa yang pengen beri amal, apa beri amalannya? Bapak keempat urusannya kayak gitu. LSM datanglah kan pakai nokar rokok, pakai minyak debu. Ini takutnya kenapa? Takut ya, karena kebesaran Tuhan menimpa dirinya. Siapapun takut jadinya kelak. Makanya jangan bicara aku lagi mulai ini. Ajaran aku ini kalau di sini aja 20 hari sebelum Rajab 700 orang datang dari WA Persebano. Satu udahnya banyak dua pada misalan lagi. Amun 50 ada datang sini. Jadi guru-guru maaf nah di sini jangan ngumpati urusan. Kalau menyamar-nyamar gak ada rame hidup loh itu. Aku ini sedang menderita. Nah kayaknya ini punya alim kan ada alim juga. Ayo baca kitab kuning lah aku cobain. Ada wani juga sekalinya. Makanya jangan wilayah ini nah. Bila sampai ke dalam aku bacakan al-tarekam dalam matinya. Supaya tahu anaknya. Sudah tahap untuk menderita itu ada siksa pula banyak sih. Nah akhir guru-guru Palangkaraya ini hanya di Palangkaraya ini orang Bekasi sekampungan nggak ada Bekasi keluar. Coba angkat tangan maju ke muka kayak Pak udah kebahagiaan Banjar hanya tegas manusia itu tidak boleh kayak apa anak berharap. Nah jadi keingatkan menyatakan kalau ada guru jangan diambil magnet. Aku anak merdeka, umur sudah tua. Kamu sampai kenalkan Tuhan untuk ini. Kalau kekerasan jemaah aku dimanjarikan kewalahan ada di sini. Supaya takut aku. Bapak-bapak hadirin berbahagia. Kas mana tadi? Raja itu berharap. Atau kayak ini aja nah. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi jangan sekali doa 40 kali supaya di dunia kita mendapat kebaikan, di akhirat kita juga mendapatkan kebaikan, selamat dari apinya. Cuma jangan ada sembahyang. Ini disuruh baca itu aja lah. Sembahyang ada jangan lah. Karena apabila ayat tuh berbentuk doa diulang-ulang dan malam syukur, Allah akan timbul untuk mensegerakan mengabulkan hajat kita. Ini rahasia Muhammad Hasim kok pesahkan atau 100 kali gitu ya. Setiap ayat yang kita ulang-ulang Tuhan timbul untuk mensegerakan mengabulkan hajat
Ya, berbahagia penyebab yang terakhir dari diisrakan Nabi kita dan dimi'rajkan Nabi kita. Nabi bersifat malu, bersifat haya. Dalam bahasa Nabi, al-haya'u minal iman. Malu Nabi lawan Tuhan. Sidin kalau kawisi ada mau sini bano sini, itu sifat dari malu Nabi lawan Tuhan. Bahkan tuh kalau kawa ini kadang-kadang kalau mendengar kasihan orang namanya ada nama perang kantun. Perang kantun maka ustad kadang-kadang aku kalau ustad perang kantun di kamar ustad lu kekasihan kan ustad pak. Jadi bersifat haya malu. Peluk orang yang bersifat haya malu yang Tuhan akan menjadi tasbih. Peluk Nur Muhammad menjadi ruh para nabi-nabi dan rasul dan orang yang taat serta orang-orang soleh. Berapa hadirin yang berbahagia. Penyebab yang terakhir harapan di antara langit dan bumi. Jadi jangan langit harap aku hai bumi gara engkau, karena padaku ada malaikat, ada aras, ada kursi, ada Baitul Ma'mur, ada Lauh Mahfuz. Padaku ujar bumi, ada Baitullah, ada Masjid Aqsa, ada kekasih Allah. Jika tidak karena dia, engkau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tidak karena dia, engkau juga langit dan apapun yang engkau kandung tidak dijadikan oleh Allah. Kalah langit nih. Berdoa langit, Tuhan, Ilahi anta mujibul mutarra idza da'a. Tuhan, engkau yang mengabulkan hajat hamba yang memohon. Kabulkanlah hajat hamba satu-satunya. Naikkanlah Muhammad dan kami ingin bertemu dan diinjak dengan beliau. Dikabulkan oleh Tuhan permohonan langitnya. Itu Nabi kita dimi'rajkan. Sebelum dimi'rajkan Nabi dijalankan. Menurut hadis sahih, Nabi bercerita dengan sahabat. Pada malam itu ujar Nabi dalam hadisnya kepada para sahabat, Allah perintah Jibril untuk mengambil borak di dalam surga. Ada 40.000 borak di dalam surga. Semua pada bergembira. Memang surga itu kan ada diperbolehkan bersedih. Itu adalah merupakan anugerah atau balasan bagi mereka yang beriman dan yang bertakwa. Ada 40.000 ekor borak di dalam surga. Semua pada bergembira. Jalan-jalan Jibril ketemu dengan borak. Tak ingat bahasa Banjar. Cuma hebat itu borak bertulis hidayahnya Muhammad Rasulullah. Nah kita belum pernah melakukan itu waktu guring. Tulis hendak guring Muhammad Rasulullah. Setahun dia makan Isra mendapat Nabi. Ini mau diceritakan Nabi kepada sahabat dan bukti nyata. Setelah Nabi, pada ketika itu Nabi kita kan berbaring di antara dua orang laki-laki. Datang Jibril membawa borak yang bertulis Muhammad Rasulullah. Ditemukan dengan orang nol. Diri orang nol mempunyai nama di sini. Jadi Jibril, mengapa engkau hebat tidak seperti mereka? Aku menemukan yang bernama di dahiku. Jadi orang menulis kalimat Muhammad Rasul sekadang-kadangnya kan mendapat syafaat. Bisa-bisa bertamu lawan Nabi. Tergantung keyakinan kan.
Masalahnya segalanya yakin. Bila kada yakin sia-sia ilmu. Wa'bud rabbaka hatta beribadah kamu. Pandang ibadah kita ini anugerah dari Tuhan. Yakin ya ini gajian Tuhan. Itu ajar durhajana. Aman ibadah kita. Jangan gajian kita. Ini bahasa durhajana mati-mati. Perlu juga dilatih. Bahwa ini gajian Tuhan, perbuatan Tuhan. Yakin ya. Nah, supaya jangan tak akuin. Kas mana tadi? Nah, jadi ini Muhammad ini kan kalau tulisannya ngarang. Nah, jadi rupanya dihadapkanlah kepada orang yang punya nama itu Nabi kita. Nabi kita pada ketika itu berbaring-baring di antara dua orang laki-laki. Datang saudara Jibril, "Kum ayuhan Nabil Muhtar." Lain Nabi Muhtar di sebelah lain Muhtar. Bangun. Jadi wahai Nabi yang terpilih bertemu dengan Tuhan, terpilih untuk melihat diri Tuhan Yang Esa. Begitu Nabi bangun, Faizan bil burak jalan. Tiba-tiba melihat Nabi burak bertulis Muhammad. Dia Nabi Faizan dalam hadis bil burak. Ketika aku buka dua mata, tiba-tiba di depanku burak yang bertulis Muhammad 40.000 ekor burak. Karena kawannya berdapat Nabi. Burak yang bertulis Dahi Muhammad hanya bisa berdapat Nabi. Jadi kalau kita ingin dijemput oleh malaikat, didampingi oleh malaikat ketika menjalani siratal mustaqim, tulis di dahi Muhammad Rasul. Nah, pahamlah. Nabi dijemput oleh Tuhan ketika berbaring-baring di Hijri Is. Nah, kalau ingin dijemput oleh jemput, diambili bahasa Banjarnya. Tulis waktu hendak diri Muhammad Rasul. Sambil baca selawat. Mana selawat yang kita baca? Ini aku tulis dulu lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Allah wa ala jasadi bil asyad wa ala qabri bil kubur. Kalau bagian Taliban ada banyak senjata menang. Apa selawatnya? Ini dibaca. Cuma ditambahinya wa ala alihi wa sahbihi. Coba lihat ikan Manang kalah Amerika. Bukan Amerika ya kalah. Lah, sedikit aja orangnya. Karena negara di situ dikuasai oleh Amerika, mengambil hasil buminya. Apa ya kalau dengan selamatnya? Ini peninggalan mu'alim. Beliau itu 25 tahun di Mekah. Guru Samandari bisa berguru mu'alim, itu guru tasawuf pertama. Menang guru-guru mata itu termasuk anak cucu yang siding guru syukur macam-macam itu. Guru Samandari bisa berguru ya. Beliau itu yang pertama belajar tasawuf anak. Kawan yang boleh belajar satu dunia kawan sama-sama dari Semi Banjarmasin sudah makin berdatang. Jadi aku kenapa aku diberi sorban? Oh berkesa jadikan ini sorban Kian Santang. Di Banjar ini guru-guru yang punya majelis membentuk forum. Forum tujuannya mencegah aliran Wahabi, aliran Salafiyah kan. Sepanjang umat ini kacau balau kan. Yang mensinyahkan aku semalam. Karena pian gue alim dari salam takwa Banjarmasin di dari Sulban ini. Ini kan kemenang-menang. Mesti kan aja aku selajar tauhid. Tapi aku sekalinya aja 67 orang. Kawan Hamsan ada, kawan Haji Sarkawi ada. Waktu Haji Hamsan meninggal sini, belum datang ada aku disambut celengan sih ngajian aku kesok mari. Bagus juga kesok mari. Jadi kalau aku datang kesok mari kenapa? Supaya menambah awet muda. Ayah bibinan betian tuh bawa aja pindah Banum sampai Tian Kerbau atau Tian Kerbau 11 bulan lagi beranak. Tapi kalau sampai 11 bulan melahirkan anak, kuat anak. Bawa 4 bini sekamar kawannya.
ya Pak. Ini kayak seorang bahari lawan sehat, ada menyakitan. Yang ketiga pintar orangnya. Tapi 19 bulan kayak apa sudah nyatakan kalau begini pindah. Bukan pindah, yang banget kan dengan yang 19 bulan. Lebih dia itu lain lagi sudah. Bapak hadirin yang berbahagia, kalau anak alim anak supaya kuat. Kayak itu pun caranya. Pindah jangan berbeda dari bangsa sini ada pindahan itu minggat aja. Pindah ke Banjar kemana kah? Itu cara supaya kembali muda. Nah, aku tadi semari niat aku supaya anom, supaya muda lagi. Jadi kalau jamaah akan datang maklum ya jalah, anda harus muda, anda panjang umur, berbahagia. Di bawah kasih berjam-jam, Nabi kita pada ketika itu dicuci hati Nabi kita. Ini kalau ingin kita dijemput, didampingi, pertama-tama tulis Muhammad Rasul Bidahi, kedua bersihkan hati, cuci hati. Kalau Nabi digambarkan kita dicuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam 3 kali cuci. Kalau jaga bebedah dicuci hati berapa biaya kan? Sekalinya menurut Tuhan mudah untuk membersihkan hati hanya dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmain. Bawa hati berzikir. Zikirnya ada 2. Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Jangan sampai salah pakai. Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Amin Allah Allah ini tujuannya untuk menyempurnakan iman dan makrifat. Tapi dunia gagal, telah gagal. Kadang berhasil. Kali karena orang-orang terdekat sering kayak itu kan. Allah Allah lihat akan aja. Karena aku kemana-mana udah nggak anak-anaknya ada belajar dulu kan aku. Kepadanya mungkin kan menerima mereka ada belajar. Aku ini jaga diri gua, tahu diri gua, ada hendak gua kan. Menurut ada hendak. Gagal kebanyakan. Jadi yang baik ya Allah ya Allah. Ya ini yang menanda tunjukkan kita sebagai hambanya. Kita orang yang berhajat lawan Tuhan. Dunia yang dapat, akhirat yang dah. Si Mahmud sampai sekarang ya Allah aja. Kecuali kita bisa barak 30 buah. Nah, sewa 500 saja Allah kan apa-apa. Kau aja santai-santai aman kada bisi barak usaha tapi kelihatan memberikan manfaat juga. Jangan coba-coba Allah ganti dengan ya Allah. Ini tanda kita berhajat, tanda kita sebagai hamba memohon lawan yang maha kuasa. Aku sampai sekarang ya Allah karena banyak anak aku lagi. Ini karena kadang-kadang ini kan kenapa iyanya ada dikoordinasikan amalan menurut alim, akhirnya saya wan. Oleh karena itu Tuhan pas alu ahla dzikri in kuntum bertanyalah dalam ahlinya jika kamu belum pernah orang jalan jadi bertakon amalan ada apa ya kan guru-guru Banjar mana-mana ini kan ada aku kalau ada kisah sampai orang ahli di alam kudus ada alam kudus aku ini di Banjar tuh cari orang ke alam kudus 4 orang yang mencari ke alam kudus. Untung 4 dapat aku di alam kudus. Bukan kayak apa alam kudus. Alam kudus namanya suci. Jadi 4 orang mencari ke alam kudus. Untung aku ada. Aku tidak tahu apa-apa dibanding keraya lah. Akhirnya berguru aku. Kalau mendapat terdapat di alam kudus, kayak apa alam kudus. Tapi kalau menurut Al-Quran di sana ada alam kudus. Alam kudus itu alam nama suci, alam ketuhanan.
Nabi aja sampai ke alam kudus. Alam kudus yang bejor. Kalau alam kudus 94 itu alam kekudusan. Alam kekudusan katanya. Ada benar juga masih aku. Karena ini ada alam gaib yang sebagai salbah juga sudah orang yang mati aku orang ini. Tapi untungnya terdapat aku, jadinya berguru aku mencahayakan dapat kepada saya. Jadi jalan jati ini kada dapat kata sampai ke alam kudus saya kada dapat ya kan lah, ada heran bisa mati kita sampai orangnya itu biarkan aja. Jadi Nabi kita di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa bila bukil summa dana patadalla wakana qaba qausaini a'adla. Kemudian ayat berikutnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu ayat artinya setelah Nabi sampai ke langit ketujuh. Nabi kita pada ketika itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi dari Jibril dipersilahkan engkau Muhammad ke atas untuk alam di atas langit ke itu. Namalah Nabi karena mengajak Jibril dari mulai dari Masjidil Haram sampai langit ketujuh. Jibril yang mendampingi Nabi ajak Jibril alaihissalam ke ufukil alam. Jadi dia Jibril lau khatabtu khutwata lah taraktu binur. Ini kan diceritakan ucapan Jibril oleh Nabi kita kepada para sahabat. Lalu dinamakan hadis. Hadisnya jangan terbaca. Gurunya akan belajar. Gurunya akan belajar. Ini adalah Quran, hadis. Apa artinya? Seandainya aku melangkah dan Jibril satu langkah, harus aku binur. Apa yang dimaksud dengan nur di sini? Nur di sini rujak. Jadi bagi Tuhan. Kan di atas dari tingkat 7 itu terhalang alamnya. Apa itu puncak yang tinggi di atas langit ya? Nah di situ dirijat menglaisa alam kudus boleh juga, tapi alam kudus yang jujur Al-Quran. Alam kudus 94 ini bukan hayal aja nih. Tapi itu terdapat kan? Wah mencium lakum terdapat ya. Iya guru Ali ya, kalau pelan di Banjarbaru itu guru Ali ya. Sekali kota koni orang mintai. Warga Herudi bagian apa itu apa Jambi. Bagian Jambi sekali dia baca pun. Cocok dulu bagian Jambi. Bagian Jambi ke alam sebelah itu rajin. Nah, kas mana tadi? Hanya katakan aku harus dengan nur sini. Ada kawan sampai kepada mujab Tuhan masa hidup. Kenapa? Satu-satunya yang dijadikan Tuhan dari mujab hanya Nabi kita. Ana minallah wa mu'minuna minni. Aku kata Nabi daripada nur Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku. Itu hadis. Itu hadis artinya kayak ini. Ana minallah. Aku kata Nabi daripada nur. Ya ini maksud lau fatartu khatwatan lah tarak tuh biru. Ada mampu Jibril ke sana. Harus dengan jat Tuhan lo. Yalah ya lah. Hanya Nabi yang bisa naik. Aku berhala ya lah. Wal mu'minuna minni jar Nabi. Mereka orang mukmin laki-laki perempuan nih. Ini niatnya ya mutakalim mu'addah dan malam syukur. Maksudku di sini Muhammad. Jadi macak sudah. Bahasanya sudah harus sampai diproses lagi. Jadi pengertiannya kayak ini bahwa kita orang mukmin daripada nur Muhammad.
Minnya ini, nah ini minnya yang perlu diketahui. Coba lihat di dalam kitab Zadul Mutakin karangan Syekh Abu Samad Palembang yang diperbanyak oleh Guru Sumpo. Minnya ini bukan milik tabi'in, minnya itu milik ibtidah. Kalau sudah minnya dimaksud di milik ibtidah, bahwa diri kita adalah nur, bukan dari. Menurut Mu'alim Syukur Waktiran, beliau 25 tahun di Mekah, berguru oleh Syed Amin di Mekah, minnya jiadah. Pemanisnya aja, kalau sudah jiadah, bahwa diri kita bukan dari. Kalau Nabi katakan bahwa diri kita Nur Muhammad, hak kita harus mempercayainya. Kemudian Nabi kada dipercaya, siapa lagi dipercaya itu? Jadi cara guru haji namanya tiba-tiba diri Nur Muhammad menyewa kada percaya kada sangar daging dan lagi dari sini. Nyawa boleh kada percaya si Ramli. Si Ramli bukan Nabi, bukan Rasul. Amin Nabi dan Nabi kada percaya, kada tahu lagi aku tua. Yang kedua meyakini ya bahwa diri Muhammad supaya tidak lebih ya kan, orang senang, malaikat senang, ya kan, Tuhan juga senang. Kalau arti hakikat diri sebenar-benar diri ada berapa yo? Dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri kita menurut Nabi daripada nur. Aku ini rancang untuk dinding bila yakin lo Muhammad selamat aku. Kan menurut ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi sampai Jarmu Alim Syukur orang yang benar-benar meyakini merasakan dirinya Muhammad yang pertama insya Allah dirinya baik dari dunia sampai alam akhirat, insya Allah dirinya mulia. Muhammad itu kan ngaran Nabi, nama yang mulia di sisi Tuhan, di sisi Nabi, di sisi para malaikat, di sisi kita umatnya. Menurut ngaran Tuhan, semua ngaran Tuhan baik. Insya Allah bagi orang yang mempercayai, meyakini, apalagi sambil merasakan ada muda, panjang umur, yang ada percaya, itu tidak kata jadi seorang yang lagi jauh, jadi seorang itu benar. Ini kaidah. Nah jadi kita sekarang dianjurkan oleh Tuhan mendudukkan diri di ufuk Allah. Apakah puncaknya tinggi ke atas langitnya? Ketujuh, agar di ketiga terpisah jasmani rohani tinggal selangkah sampai ke hidayatul muntaha. Wa illa fala. Kalau kadang itu ada bakalan roh kita sampai ke hidayatul muntaha. Ini Al-Quran bukan berpendapat. Nah jadi kita dianjurkan sekarang mendudukkan diri di Allah di atas langit ke ngarannya untuk a'la. Mumpung rohnya ada di badan, inilah rohnya ada di badan ini. Di situ ada keimanan, ada keyakinan, ada perasaan. Ini alat untuk mendudukkan diri di untuk a'la. Caranya nah udah dipadahkan dalam hadis Nabi, aku daripada murjat Allah. Kalau Nabi kan sampai ke berkala jasmani rohani, lah kita rohani aja kata kayak Nabi kita. Jadi sepanjang roh ada di badan, ada keimanan, ada keyakinan, apa ini alat untuk mendudukkan diri di kepada Allah. Caranya itu lihat hadis yang tadi, aku dan Nabi daripada murjat. Mereka orang ini daripada nurku, daripada 4 lawan Nabi. Tapi yakin rasakan, hubungkan diri lawan Nabi. Muhammad itu ngaran Tuhan, menurut ngaran Tuhan Muhammad ngaran. Nah hubungkan kan ngaran yang diri ini tadi sudah dijelaskan. Burak bertulis kalimat Muhammad bin Dani dipertemukan lagi Nabi di antara 2 orang laki-laki. Nah jadi namanya kan terpisah akhirnya lawan ampun nama.
Ini alatnya kayak mana, kayak apa rajinnya. Ini orang mendudukkan diri dia pokok Allah di langit, di atas langit ketujuh. Langit ketujuh dari Nur Muhammad juga termasuk bumi kan, dan barang antara keduanya. Kita ini diberi ketuanya akal ini mahkotanya ilmu. Nah, mahkotanya ilmu yang mana ilmu yang membicarakan nah kayak apa supaya diri ini jangan terdinding lawan Tuhan dan Nabi. Menurutnya lawan Tuhan bahasa kitanya kan Nabi itu diri Nabi ya Muhammad. Jadi orang yang meyakini merasakan dirinya orang kada ditindih lawan Tuhan dan Nabi. Ya kan? Sempurna dirinya diberi jannah, kadang ada sempurna mengalih bandar hidup sidik. Memang supan kalau ruhnya kadang kembali kita sampai kada terima supan punya supan. Nah jadi peristiwa Islam itu menggambarkan lawan kita bahwa kita boleh mendudukkan diri kepada Allah umpat lawan Nabi, bukan lawan Nabi. Amun kada mungkin karena sampai Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Al-Quran menerangkan wahawagilul bukil a'la salah walaqad ra'ahu najlatan. Nabi melihat Tuhan pada ketika itu Nabi di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, di samping Sidratul Muntaha surga 60 nikmat. Nah, jadi jalan untuk mendapat lawan Tuhan dan Nabi. Yakinnya perasaan jalan bertamu dan melihat lawan Tuhan Nabi dia hadiahi oleh Tuhan surga jannatul na'im. Di jalan itu tengah padaikan sekali masuk ke bidari mas bidari mas mancap padanya lagi diri Bapak hadirnya berbahagia. Sebab terjadinya isyarat mendarat untuk sebagai contoh lalu kita untuk bahwa kita mentaladani biar budaya teladani lah ambil hikmah dari isyarat dan minat terutama di dunia ini. Perlu kita mendudukkan diri kepada Allah dengan cara meyakini merasakan bahwa diri adalah nur supaya apabila terpisah antara jasmani kita tidak lagi sampai sudah aman dan selamat. Amal kita diterima, kita diterima dengan rahmat dan sampai di sini. Kebanyakan kata-kata salah dan salah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.